Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang penyakit kuncup busuk. Apakah bisa sembuh atau tidak? Nah, ini adalah pembuktiannya, teman-teman. Saya mendapati kasus kuncup busuk. Bisa kalian lihat ada dua batang sebelahan itu terkena kuncup busuk, dan usia dari sawit ini adalah 9 hingga 10 tahunan ya. Jadi dia masih tetap terkena kuncup busuk dan tidak kunjung sembuh. Maka dari itu teman-teman, sering saya sampaikan bahwa kesimpulannya penyakit kuncup busuk ini memang penyakit genetik bawaan dari benih, dan itu memang sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Inilah contoh nyatanya, ini pohonnya, kasus nyata bisa kita lihat. Batang sawit yang sudah berumur 10 tahun pun masih tetap tidak bisa sembuh. Dan apakah berbuah? Memang berbuah namun tidak produktif. Mungkin hanya ada satu janjang dalam satu pohon, dan itu pun selangnya mungkin berbulan-bulan baru akan ada buahnya lagi. Tentu itu bukan kebun yang kita harapkan. Maka dari itu teman-teman, pergunakanlah benih yang baik ketika kita akan berkebun kelapa sawit. Nah, ini adalah kebun tetangga saya yang notabene beliau ini menggunakan benih yang bisa dikatakan benih abal-abal, yang memang pada waktu itu didapatkan beli dari orang, dan jelas tidak bervarietas, atau memang tidak, varietasnya itu tidak jelas, apa namanya tidak tahu. Mungkin hanya orang yang mengambil dari kecambah yang tumbuh di bawah pohon-pohon orang lain, mungkin seperti itu. Dan sangat disayangkan sekali teman-teman, seharusnya sawit yang sudah berproduksi tinggi di usia 10 tahun, dan bisa kita lihat kebun ini banyak yang kosong, mungkin masih menghasilkan namun tidak bisa maksimal. Tentunya kalau kita menggunakan benih dengan varietas yang baik, pasti kita akan mendapatkan lebih baik dari ini. Dan sering saya sampaikan juga, ketika kita mendengar bahwa orang-orang mengatakan sawit itu yang penting pemupukan, apapun benihnya, apapun bibitnya, itu pasti akan baik ketika kita melakukan pemupukan yang maksimal. Hal tersebut sebenarnya ya bisa dikatakan, kalau menurut saya pribadi, itu adalah salah. Karena kita bisa lihat langsung buktinya seperti ini teman-teman. Meskipun kita melakukan pemupukan yang banyak, pemupukan yang maksimal, pemupukan yang baik, ketika benih yang kita gunakan itu genetiknya buruk, ya pasti tidak akan menghasilkan hasil yang baik pula. Dan salah satu kelemahan dari benih yang kita dapatkan secara asal-asalan adalah benih tersebut tidak tahan terhadap penyakit. Nah, kalau kita sudah memiliki kebun yang seperti ini, mau bagaimana lagi teman-teman? Mau kita replanting juga sudah terlanjur besar dan sudah terlanjur menikmati. Kalau kalian ingin memperbaiki kebun yang sudah terlanjur menggunakan benih abal-abal, lebih baik dilakukan penyulaman bertahap ketika usia sawit kita ini memang masih benar-benar masih muda. Jadi kalau ada indikasi sawit yang terkena kuncup busuk yang cukup parah, menurut saya segera diganti dengan benih yang baru saja. Karena kalau kita lihat dari kebun ini, ada beberapa batang yang memang terkena kuncup busuk dan tidak bisa sembuh hingga umur usia 10 tahun. Tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita. Maka dari itu, daripada kita bergelut dengan emosi, bergelut dengan biaya, dan bergelut dengan waktu, lebih baik kita ganti dengan benih yang lebih baik. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.